teman-teman semuanya, masih bersama kami PT Sinergi Demitra dalam acara webinar Praus Part 3. Simak dulu yuk cuplikan Praus Part 2. Berikut cuplikannya. Bisa turun gitu. Nah, dengan kita intens atau persisten mengecek dan mengumpulkan informasi, itu bisa jadi reminder buat diri kita sendiri supaya kita ingat, oh iya, target 1 tahun lagi harus bisa berangkat ke luar negeri, seperti itu. Cek beasiswanya, karena ini saya banyak lihat banyak sekali perubahan di website LPDP ya terkait syaratnya. Yang kedua, download semua buklet LPDP. Cek dulu tipe atau jenis LPDP, scholarship apa yang ingin teman-teman apply. Karena sekarang LPDP punya beasiswa khusus PNS, beasiswa santri, beasiswa guru, ya, beasiswa bidik misi, reguler, dokter spesialis, dan sebagainya, semuanya ada gitu. Jadi tinggal teman-teman baca hati-hati gitu ya. Kemudian taking notes, tulis baik-baik, dan kalau masih belum jelas, silahkan email LPDP ataupun teleponnya. Telepon LPDP karena mereka bisa dibilang cukup sangat responsif gitu ya terhadap pertanyaan-pertanyaan yang masuk. Kedua, make sure your selected uni is on the list. Nah, di LPDP ini sekarang beda ya. Jadi tidak semua universitas bisa ditanggung oleh LPDP. Contoh, saya ambil contoh di Jepang. Dari banyaknya universitas Jepang, hanya satu universitas yang dibiayai oleh LPDP, yaitu University of Tokyo. Misal katakan teman-teman sudah punya pilihan Uni A, teman-teman pastikan lagi apakah universitas yang ingin dituju itu betul ada dalam daftar yang akan ditanggung oleh LPDP, gitu ya. Tips dan trik untuk dapat beasiswa, dapatkan dulu unconditional letter atau LOA, karena untuk LPDP, poin plusnya adalah kalau teman-teman bisa dapat rekomendasi letter, dan juga LOA. Kedua, bikin study plan yang jelas ya, dan study proposal yang jelas, terutama untuk S3. Dan selama interview, firm, jadi harus clear dan realistik dengan masa depan yang ingin direncanakan, gitu ya. Saya nanti bisa ditanya di session question answer aja ya, karena takut kelamaan. Jadi ini tadi yang saya sampaikan di awal. Jadi pilih sekolah karena hanya keindahan negaranya. Tapi pertanyaannya, apakah program studi itu akan mendukung tumbuh kembangmu di masa depan pada saat setelah lulus? Itu pertanyaannya. Dan beberapa jenis beasiswa itu bermacam-macam ya sumbernya. Ada yang dari pemerintah, dari masing-masing universitas juga ada yang menyediakan beasiswa, ada yang dari private atau swasta. Ada plus minusnya sebetulnya. Kalau plus misalnya di pemerintah atau negara biasanya memang nominalnya jauh lebih besar gitu. Tapi dengan nominal yang lebih besar pun responsibility-nya akan tentu lebih besar. Private atau swasta itu misalnya perusahaan-perusahaan yang mereka punya program CSR, teman-teman bisa nanti akan ada share dari panitia. Dan perlu dicatat, untuk program studi S3 di beberapa negara, supervisor itu berperan sangat besar. Sehingga bagi teman-teman yang mau mendaftar S3, dan pastikan sebelum daftar beasiswa, teman-teman sudah dapat unofficial acceptance dari calon dosen, atau artinya mereka sudah secara unofficial sudah menerima teman-teman sebagai calon mahasiswanya gitu. Jadi kalau dosen sudah bilang oke, saya ambil kamu jadi mahasiswa saya, maka itu sebetulnya nanti tinggal menunggu proses formalitas aja, teman-teman dapat LOA, baru teman-teman bisa daftar beasiswa gitu. Tapi bagi teman-teman yang misalnya tidak mau menempuh jalur beasiswa untuk S3, teman-teman bisa pilih program PhD melalui paid position PhD application seperti saya. Jadi teman-teman jatuhnya seperti bekerja atau dibayar sebagai staff researcher. Ini adalah jadwal LPDP yang terbaru. Tadi saya baru aja screenshot dari websitenya. Yang terbaru ini ya sekarang ya, berarti 4 Juli sampai enggak ya, sudah lewat. Sudah 5 Agustus berarti sudah lewat. Berarti biasanya tahun depan akan sama juga, paling geser-geser 2-3 hari tanggalnya, paling seperti itu biasanya. Seperti pertanyaan saya tadi, siapa saja punya kesempatan untuk meraih beasiswa dan kuliah di luar negeri, tapi apakah kita benar-benar siap saat gilirannya kita datang gitu? Apakah teman-teman nanti mampu dan siap, baik itu secara mental ya dan fisik untuk bisa melewati proses belajar di negeri rantau? Jadi otentik, original, persisten, dan passionate, karena sekolah di luar negeri itu sebetulnya adalah soal passionate ya. Kita sekolah atau belajar adalah soal passionate.
dan being clear and concise dengan masa depan yang ingin kita raih seperti apa gitu. Dan saya selalu percaya teman-teman, saya sharing seperti ini bukan berarti sekolah di luar negeri itu is the best option that we have. Bahwa saya selalu percaya setiap orang punya definisi sukses yang berbeda gitu. Bagi saya sekolah di luar negeri itu hanya salah satu opsi gitu ya, salah satu alternatif yang mungkin ingin teman-teman coba, entah itu cari pengalaman atau cari ilmu gitu ya. Tapi tidak memunafikan bahwa kita sekolah di dalam negeri atau dimanapun itu akan tetap, selama itu bisa mendukung tumbuhan bank kita, just do it gitu. Jadi tetap lakukan gitu. Jadi bukan berarti sekolah di luar negeri itu hanya satu-satunya cara gitu untuk menjadi sukses. Bahwa banyak juga sebetulnya orang-orang di luar sana yang tanpa sekolah di luar negeri pun mereka bisa sukses dengan caranya sendiri gitu. Jadi ini yang selalu saya sampaikan, bahwa gagal sekolah ke luar negeri atau tidak sekolah di luar negeri itu bukan berarti teman-teman gagal atau tidak sukses, tapi teman-teman punya cara sukses yang berbeda gitu ya. Baik, itu saja dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan atau kesalahan kata. Kalau ada pertanyaan, bisa email saya. Saya sangat senang sekali punya koneksi atau membangun jejaring dengan teman-teman semua di sini. Atau bisa reach me di Instagram saya. Ya, saya kembalikan lagi ke Mas Awan. Terima kasih banyak Mas Awan dan teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Kak Dianti. Oke, untuk teman-teman, kita masih ada waktu ya untuk ada pertanyaan, boleh raise hand ataupun bisa di chat box ya. Ini juga saya ada pertanyaan sih sebenarnya dari teman-teman juga yang telah nulis ya di kolom untuk pertanyaan. Ada satu nih, bagaimana cara supaya peluang lulus sebagai penerima beasiswa di luar negeri, Kak? Peluang lulus beasiswa di luar negeri ya. Iya, betul. Sebetulnya kalau untuk saya mungkin spesifik LPDP karena saya lihat banyak yang sangat penasaran sebetulnya dengan beasiswa LPDP. Kalau untuk LPDP, teman-teman ya, baik itu S2 maupun S3 harus punya rencana masa studi yang jelas selama 3 tahun dan 5 tahun ke depan. Contohnya misalnya saat teman-teman kuliah tingkat 1, apa yang ingin dipelajari? Tahun kedua apa yang ingin dipelajari? Setelah lulus apa yang ingin dikerjakan gitu. Nah, kenapa tadi saya bilang di slide saya harus realistis? Karena kebanyakan interviewee atau orang-orang pada saat interview LPDP, mereka memberikan atau menyampaikan, ini Pak, rencana masa studi saya, nanti setelah saya lulus MBA dari Amerika, saya pengen bikin restoran, karena saya ingin meng-hire sebanyak mungkin orang, supaya saya bisa membuka lapangan pekerjaan gitu. Sebetulnya tidak ada masalah gitu, tapi pertanyaannya adalah, kita lihat dulu nih, sebelum kuliah, teman-teman sudah punya pengalaman bisnis atau tidak gitu misalnya. Kemudian apakah teman-teman punya tools untuk bikin bisnis? Apakah punya capitalnya nih untuk bikin bisnis gitu. Jadi itu yang tadi kita bilang, harus realistis dalam membuat rencana dan merencana masa depan. Selain realistis, harus clear. Jadi harus jelas targetnya. Sebetulnya target tuh nggak perlu yang besar atau yang signifikan itu. Contoh waktu saat saya interview, pertanyaan saya adalah, pada saat saya mau lulus kuliah, apa yang ingin saya lakukan? Saya bilang, saya lulus kuliah pengen kerja di konsultan. Kenapa? Karena saya merasa bahwa konsultan bisa membantu saya mengembangkan diri gitu ya. Satu, karena saya tidak munafik. Kita tidak munafik bahwa ketika kita bekerja, kita pengen ada pengembangan diri kan. Yang kedua adalah saya ingin masuk di konsultan karena saya melihat bahwa di konsultan atau consultant company itu adalah salah satu cara bagi saya untuk bisa reach out masyarakat di pedesaan soal energi transisi, ketimbang misalnya saya berada di kementerian misalnya seperti itu. Mungkin kesempatannya akan lebih terbuka bagi saya. Jadi target itu nggak mesti yang teman-teman harus jadi big entrepreneur atau misalnya teman-teman mau jadi bos, enggak. Tapi sesederhana teman-teman punya career plan yang jelas di masa depan, itu sudah sangat cukup gitu ya untuk bisa menjawab keresahan interviewer. Karena saya bicara dengan beberapa dosen saya yang interview LPDP, mereka juga yang mereka resahkan adalah jawaban teman-teman calon award di LPDP yang kadang kurang rasional gitu ya. Jadi misalnya, saya pengen bikin restoran, cabangnya 2, saya pengen bikin startup, kebanyakan sekarang gitu ya, saya pengen bikin startup gitu. Karena
startup dianggap sebagai simbol social movement yang paling gampang gitu ya untuk bisa dapat beasiswa gitu. Jadi tidak perlu complicated, tapi rencana yang sederhana tapi jelas gitu. Karena intinya kan sebetulnya LPDP ini negara tidak mau asal memberikan bantuan beasiswa kepada orang yang tidak punya rencana gitu kan. Jadi kalau kita nggak punya rencana, kenapa negara harus membantu gitu. Nah jadi rencana yang jelas itu adalah nomor satu atau kunci menurut saya adalah kunci kesuksesan teman-teman atau peluang untuk teman-teman bisa mendapatkan beasiswa LPDP dan beasiswa yang lainnya terutama seperti itu. Semoga bisa menjawab pertanyaan teman-teman yang lain. Oke, terima kasih Kak Dianti, luar biasa sekali untuk jawabannya ya. Benar-benar ya, memang sih dari pertama juga planning ya Kak ya, yang diutamakan pertamanya kita harus punya planning yang tepat sasaran dengan yang visioner ya. Jadi untuk kita interview atau apa pasti yang ditanya planning kita sebenarnya untuk apa gitu. Jadi untuk dari awalnya apa dulu, planning kita awalnya apa sih, motivasi diri kita sendiri apa gitu ya Kak ya. Ya, betul Nah, sekali. mungkin buat teman-teman juga masih dipersilakan ya untuk ada pertanyaan mungkin dari Kak Amanda atau Kak Wimpi atau teman-teman yang lain. Jika ada pertanyaan lagi, kita masih ada waktu untuk pertanyaannya. Boleh raise hand, jadi kita bisa langsung, kita bisa Q&A-nya atau bisa juga di kolom chat. Oke, sudah adakah? Saya cek dulu. Oke, ini dari Kak Amanda ya. Kak, cara membedakan kurikulum antara universitas A dan B bagaimana? Sedangkan kita tidak tahu kurikulum yang seharusnya atau yang kita butuhkan. Nah, ini adalah kalau kita saat ini kalau misalnya kita belum tahu apa yang kita butuhkan, berarti teman-teman kalau bahasa kasarnya berarti kita belum tahu kita mau ngapain gitu. Buat apa sih kita sekolah di luar negeri? Karena ketika teman-teman sudah bisa tahu, ketika teman-teman mau sekolah ke luar negeri, berarti teman-teman sudah punya goals yang jelas gitu. Artinya ada yang ingin dicapai atau ada yang ingin diraih. Dulu saya pengen kerja di konsultan, misalnya gitu ya. Jadi cara saya menentukan saya pilih Universitas Wageningen atau Birmingham adalah saya melihat mata kuliah mana yang kira-kira bisa membantu saya untuk mendukung karir saya sebagai seorang konsultan. Supaya setidaknya saya dapat ilmu dasar lah gitu, karena saya di S1 tidak pernah mendapatkan ilmu soal menjadi konsultan gitu, dan saya belum pernah mengambil sertifikasi menjadi konsultan. Jadi saya pengen belajar dulu. Ternyata ketika saya lihat kurikulumnya, saya download mata kuliahnya, yang punya mata kuliah Academic Consultant Training, ACT namanya, itu di Belanda. Sedangkan di Inggris nggak ada gitu. Dari situ saya kemudian email kepala program studinya, saya tanya tuh, mata kuliah ACT itu seperti apa sih? Oh, di ACT itu di tahun kedua kita akan dibuat satu tim dengan teman-teman dari jurusan lain. Ada yang dari peternakan, pertanian, organik, ada yang dari environmental technology. Itu satu grup 5 orang, kemudian kita harus menyelesaikan studi kasus nyata dari sebuah misalnya koperasi pertanian di sebuah kota di Belanda. Kita berusaha untuk menyelesaikan studi kasus yang benar-benar nyata di lapangan gitu. Dan disitulah kita belajar berperan sebagai seorang konsultan. Dan ternyata mata kuliah itu hanya ada di Wageningen, tapi tidak ada di kampus lain di Belanda, apalagi di kampus perbandingan saya tadi nih di Birmingham gitu. Jadi kalau menjawab pertanyaan Mbak Manda tadi, kalau kita belum tahu kita maunya kurikulum seperti apa, gimana kita bisa membedakan nih gitu kan, atau membandingkan. Kalau kita belum tahu, berarti teman-teman masih harus mencari tahu dulu, mendefinisikan, meredefining dulu nih, apa sih teman-teman yang ingin dicari teman-teman dari sekolah luar negeri? Apakah hanya pengalaman saja kah? Atau kelancaran bahasa asing kah? Atau misalnya keindahan konten, misalnya kayak gitu kan. Kalau sekarang kan banyak banget ya mahasiswa di luar negeri yang kemudian akhirnya jadi YouTuber juga misalnya gitu. Jadi harus betul-betul mendefinisikan dulu nih keinginan kita apa gitu, supaya teman-teman ketika nyampe di sana dan rasanya berat, teman-teman bisa kembali lagi, oh ya, keinginan saya adalah saya ingin mencapai target ini gitu. Jadi masih harus tahu dulu nih apa sih yang ingin dicapai. Apakah misalnya pengen bikin startup, pengen jadi konsultan, pengen
pengen jadi dosen atau pengen jadi peneliti atau apa sebagainya, ada institusi yang ingin dituju sebelum teman-teman menentukan pengen sekolah ke luar negeri kayak gitu. Semoga bisa membantu menjawab ya Mbak Amanda. Pertanyaannya bagus-bagus banget dari tadi. Oke, ada tanggapan dari Kak Amanda? Apa sudah terjawabkan? Oke, mungkin apa ada pertanyaan lagi? Wah, luar biasa. Jelas sekali, Kak. Nah, terima kasih, Kak Amanda. Oke, Terima untuk kasih. teman-teman yang lain, masih malu-malu nih, Kak. Tadi kayaknya saya belum jawab pertanyaan Mas Webby ya. Saya kayaknya ke-skip. Oh iya, Kak WMI ya. Boleh sharing, Kak, bedanya beasiswa dalam negeri dan luar negeri? Oke. Sebetulnya kalau untuk kita bahas LPDP lagi ya, kalau untuk beasiswa dalam negeri itu sebenarnya banyak ya. Selain LPDP ada beasiswa dikti juga untuk S3 atau beasiswa dosen dan guru biasanya ada. Cuman kalau dari LPDP, setahu saya sebetulnya tidak ada perbedaan. Syaratnya sama, proses admissionnya sama, semuanya sama. Yang beda hanya nominal beasiswa yang diterima dan pengalaman yang didapatkan. Itu saja sih sebetulnya gitu. Tapi kalau dari segi seleksi, dokumen, dan sebagainya itu semua sama kalau LPDP. Kalau untuk beasiswa dikti, saya kurang tahu. Tapi setahu saya kalau misalnya Mas Wempi mungkin bekerja di kementerian atau PNS misalnya, sekarang di hampir semua kementerian ataupun institusi pemerintah biasanya mereka juga punya beasiswa sendiri gitu ya untuk menyekolahkan pegawai-pegawainya baik itu di dalam negeri ataupun di luar negeri. Jadi bisa dicek langsung di Dikti atau LIPI, nggak ada LIPI ya sekarang. Dikti dulu Dikti sama BRIN saya agak lupa ya sekarang struktur organisasi pemerintah seperti apa. Tapi setahu saya beasiswa dikti itu sekarang sudah menyatu ke beasiswa LPDP kayak gitu. Jadi bisa ditanya ke LPDP langsung. Gitu, semoga menjawab. Oke, Kak WMP, apakah ada tanggapan? Silakan, Kak. Oke, Kak WMP. Mungkin ada pertanyaan yang lain. Pada malu-malu ya. Masih malu-malu, Kak. Udah pada tidur nih. Iya, iya, padahal Mas. Nah, mungkin saya bertanya nih, Kak, dari saya aja, Kak. Untuk namanya kita di luar ya, Kak, pasti kan apakah itu biayanya lebih besar atau gimana ya, Kak, untuk biaya kita hidup di sana ya, di luar. Karena kan apa ya namanya kita hidup sendiri ya, kita di sana. Jadi kita juga tidak tahu kan kultur di sana dan harga makanan sebelah di sana. Nah, itu gimana ya, Kak? Cost-nya itu lebih besar atau mendapatkan buat kita makan di sana apa mudah atau lebih susah harga-harganya, Kak? Karena kita juga kan masih belum tahu. Sebetulnya tergantung negaranya, bahkan dalam satu negara pun berbeda kota, biaya hidupnya bisa berbeda. Contohnya kalau di Inggris, di London, dengan di Oxford, itu beda biaya hidupnya. Jadi semakin ke tengah atau ke utara biasanya semakin mahal, semakin ke pinggir biasanya lebih murah biaya hidupnya gitu. Cuman kalau kita relate ke beasiswa, LPDP itu tidak boleh sekolah sambil bekerja. Jadi itu salah satu kekurangan sebetulnya ya. Karena kita memang diminta untuk fokus belajar dan menyelesaikan studi tepat waktu. Tapi itu kelebihannya bagi teman-teman yang beasiswa dari privat atau swasta ataupun universitasnya, banyak sekali yang bisa sambil bekerja part-time gitu. Saya punya banyak sekali teman di Jerman yang mereka itu lulus SMA langsung pindah ke Jerman ya, jadi sekolah bahasa selama 1 tahun, kemudian baru mereka daftar kuliah atau beasiswa gitu, dan sambil bekerja juga di sana gitu. Di Jepang juga seperti itu, banyak sekali lulusan-lulusan D3 yang kemudian pindah ke Jepang, kemudian daftar training petani di daerah Jepang gitu ya. Dan biaya hidupnya juga ditanggung oleh mereka gitu. Bahkan sebagian besar orang-orang yang sebetulnya bisa punya pengelolaan manajemen keuangan yang baik, kebanyakan orang yang tinggal di luar negeri
itu bisa nabung, pulang-pulang bisa beli rumah misalnya. Apalagi kalau single ya. Kalau single cowok, kalau single cewek kan mungkin beli make up gitu kan, atau beli baju. Kalau single cowok biasanya kalau dari cerita teman-teman saya, pulang-pulang bisa beli rumah, bisa beli mobil, bisa ngelamar anak orang gitu. Jadi sebetulnya tergantung dari pengelolaan kita juga gitu. Tapi ada plus minusnya sebetulnya kalau ambil LPDP dengan ambil beasiswa yang non LPDP gitu. Tapi bagi teman-teman misalnya yang Kak, saya nggak mau sekolah S2, S3, saya maunya S1, atau saya dari D3 nih, saya pengen ikut training aja. Teman-teman mungkin bisa coba cari informasinya di kedutaan Jerman di Indonesia atau kedutaan Jepang. Yang saya tahu Jerman dan Jepang itu banyak sekali menerima um, lulusan tidak hanya S1, S2, tapi lulusan D3 ataupun SMA untuk bisa bekerja di Jepang gitu. Jadi itu bisa di Jepang ini banyak sekali orang Indonesia, namanya Kenshusei, jadi mereka yang di training di sektor pertanian Jepang, membantu diajarkan, diberi training gitu, dan mungkin teman-teman bisa juga cari informasinya kalau memang berminat ingin bekerja di Jepang ataupun di Jerman gitu. Terima kasih Kak untuk jawabannya. Saya jadi ingat teman saya sih Kak yang tadi Kakak bilang apa namanya part time ya. Part time di teman saya juga waktu itu sempat mau ke Jerman ya di tahun 2020 dia juga apa ya pengen lanjut sekolah dan sambil bekerja di dia dia kebetulan chef ya Kak, chef. Jadi dari tempat kerjanya dia mau lanjut ke Jerman, cuman tahun 2020 kan pas banget pandemi, akhirnya dia gagal bukan gagal kan batal untuk melanjutkan ke sana. Terus saya coba tanya lagi, mungkin sudah nyaman kerja lagi ya di Indonesia, akhirnya nggak mau lagi ke sana, nggak jadi ke sana karena nunggunya juga lumayan lama ya dari tahun 2020 sampai 2022 kan, akhirnya nggak jadi sih. Sebenarnya kalau dia padahal udah semangat banget tahun 2019 akhirnya bisa berangkat di tahun 2020 cuman batal karena pandemi. Kebetulan saya juga sempat luar biasa udah masuk udah kira udah kumpul-kumpul kan dia mau berangkat akhirnya nggak jadi. Gitu. Iya, itu Luar betul biasa. sekali. Di Jepang juga banyak sekali, padahal di Jepang itu kebutuhan tenaga kerja asingnya masih cukup tinggi ya. Jadi memang banyak sekali orang Indonesia yang sebetulnya kalau mau gitu, kalau memang berkeinginan bekerja di luar negeri, sebetulnya banyak sekali kesempatan bekerja di Jepang gitu. Di sini juga banyak banget informasinya. Cuman ya itu tadi sama aja sebetulnya kalau sekolah dan bekerja di luar negeri soal ketahanan. Karena banyak kasusnya orang yang bekerja di luar negeri kemudian dianya nggak kuat. Jadi belum 1 tahun baru 3 bulan udah minta pulang gitu. Jadi sebetulnya konteksnya mau belajar atau sekolah ke luar negeri itu sama-sama ya, survival kit. Jadi jangan tergoda dengan wah nanti tinggal di luar negeri enak segala macem gitu. Karena namanya kita kalau tinggal di negara yang bukan negara sendiri itu pasti nggak enak mau seindah apapun negaranya gitu. Kayaknya ada pertanyaan masuk ya Mas Awan. Iya dari Kak Rian nih Kak, mungkin saya bacain nih Kak. Kak, apakah surat rekomendasi berpengaruh besar dalam apply beasiswa? Bagaimana solusi bagi fresh grade dari kampus yang perkuliahannya online? Yang tentu saja dalam perkuliahan dosen sulit dalam menilai kita secara langsung. Pertanyaannya bagus banget ini, kritis banget. Pertanyaannya berpengaruh besar atau tidak? Sangat berpengaruh. Jadi sebetulnya ketika kita daftar beasiswa ataupun untuk dapat LOA atau surat lulus atau surat diterima dari universitas, dua dokumen yang paling penting adalah surat rekomendasi dan motivation letter. Nah, untuk recommendation letter itu sangat berpengaruh besar karena mereka pengen tahu nih gimana sih penilaian tentang kita terhadap orang-orang di sekitar kita yang relevan dengan background studi ya. Nah, solusinya bagi fresh grad sebetulnya saya dulu atau S1 juga tidak terlalu banyak berinteraksi secara akademik ya dengan dosen. Artinya saya pun minta rekomendasi letter itu bukan ke dosen pembimbing skripsi, tapi mintanya ke dosen pembimbing karena waktu kuliah S1 saya sering ikut lomba beberapa kompetisi, jadi saya mintanya ke beliau. Karena memang nggak tahu ya, di Indonesia nih kultur interaksi antara mahasiswa sama dosen tuh minim. Walaupun dulu belum pandemi,
Setahu saya minim ya, kecuali kalau Anda mapres misalnya, mahasiswa berprestasi itu baru tuh dapat pintu akses ya untuk bisa ngobrol misalnya sama dosen. Solusinya mungkin teman-teman bisa coba menggunakan atau approach ke dosen pembimbing skripsi, karena menurut saya itu paling gampang sebetulnya. Itu solusi yang paling mudah teman-teman mendapatkan rekomendasi. Jadi beliau bisa menilai nih, dari segi misalnya nih ya, kalau saya jadi dosen pembimbingnya Rian, misalnya Rian ngumpulin proposal lebih dulu, teman-teman yang lain belum mikirin proposal, Mas Riannya udah ngumpulin proposal sebulan sebelumnya, sudah inisiatif email dosen pembimbingnya duluan, sudah inisiatif approach duluan. Dari situ saya udah bisa menilai, wah ini anak ini inisiatif nih gitu. Jadi rekomendasi itu suratnya nggak melulu soal kognitif, nggak melulu soal nilai, tapi juga misalnya manner, kemudian kebiasaan, kultur belajar, etos kerja, itu juga bisa menjadi poin penting dalam isi rekomendasi. Atau misalnya Mas Rian udah revisi, terus harusnya 1 bulan, yang lain mah ngumpulinnya 1 bulan kan habis revisi, Mas Rian dalam 2 minggu udah kelar revisiannya. Ibu mohon maaf, mohon dicek, saya sudah selesai merevisi, apabila ada kekurangan mohon diberitahukan. Dari situ jadi saya juga sudah bisa menilai bahwa, oh Mas Rian orang yang bertanggung jawab gitu. Artinya rekomendasi itu nggak melulu soal nilai gitu ya, tapi juga bisa dilihat dari bagaimana Mas Rian dan dosen misalnya bekerja, atau menanggapi dosen, atau inisiatif, dan sebagainya gitu. Jadi itu bisa jadi salah satu insight sebetulnya yang bisa ditulis di recommendation letter gitu. Oke, Rian, apakah sudah menjawab atau ada tanggapan? Sebelum ke Kak WMP ya, ada pertanyaan juga dari Kak WMP nih Kak. Ada rekomendasi nggak Kak tempat belajar IELTS dan cara belajar Kakak? Saya punya target kejar beasiswa Chevening. Oke, di UK berarti ya. Untuk belajar IELTS, kebetulan kalau saya sendiri, karena saya belajar IELTS tuh dari kelas 6 SD. Karena saya seneng banget belajar bahasa Inggris dulu, gara-gara dengerin lagu Westlife, ya ketahuan ya umurnya. Westlife, kayak gitu-gitu, Backstreet Boys gitu. Jadi saya dulu model kaset lirik tuh saya nyanyiin gitu. Dari situ saya ada ketertarikan belajar bahasa Inggris, ikutin TOEFL, IELTS, akhirnya saya belajar, bisa dibilang saya otodidak sebetulnya. Kemudian saya fotokopi, download buku, saya print, saya fotokopi, saya belajar sendiri. Tapi kalau teman-teman pengen cepat gitu ya, artinya saya susah Kak, soalnya saya sambil bekerja dan saya punya waktu hanya 1 tahun supaya saya bisa sekolah gitu ke luar negeri. Kalau enggak, saya cowok, saya harus punya penghasilan dan sebagainya gitu ya. Pasti ada pertimbangan-pertimbangan tersebut. Mungkin Mas Webi bisa coba di, kok saya lupa tiba-tiba, Kampung Inggris di Pare. Di situ teman saya banyak sekali yang ngajar bahasa Inggris, dan rata-rata teman-teman saya yang ngajar itu dulu sekarang sudah pada lulus S2, S3 dan sudah pada bekerja gitu. Dan artinya di Kampung Inggris Pare itu sebetulnya banyak sekali bukti-bukti nyata yang sudah berhasil dapat skor IELTS yang bagus dan mereka sudah berhasil sekolah ke luar negeri gitu. Jadi di Kampung Inggris itu kan banyak sekali ya tempat kursusnya. Ada puluhan ya, karena dia semacam kayak perkampungan yang isinya tempat kursus bahasa Inggris, dan biasanya kursusnya tuh Mas OMP mungkin harus tinggal di sana kalau tidak salah selama 1-2 bulan dan intensif mendapatkan kursus IELTS selama 1-2 bulan. Jadi harus ngekos di sana dan setiap hari belajar IELTS-nya full seperti kuliah atau sekolah dari jam 8 sampai jam 5. Malamnya diulang lagi gitu, karena kalau belajar IELTS memang harus konsisten gitu kan. Kalau saya menyarankan itu karena memang dari segi biaya pun itu jauh lebih affordable dan memang lebih efektif. Karena kalau belajar IELTS sendiri rasanya stres gitu. Jadi harus ada teman-teman nih, harus berada di circle yang sama-sama punya tujuan yang sama, pengen dapat skor IELTS yang bagus dan pengen sekolah ke luar negeri gitu. Kalau untuk tempat-tempat les swasta, mungkin bisa di approach semacam kalau di Jakarta ada IF atau IDP, itu di beberapa kota-kota di Pontianak di mana juga sudah ada setahu saya yang mereka punya kursus bahasa IELTS. Tapi kenapa saya lagi-lagi menyarankan kursus di Kampung Inggris, karena sebetulnya dari segi biaya itu jauh lebih murah. Karena kalau IELTS itu di tempat-tempat kursus swasta tuh harganya bisa di atas 4-5 juta gitu. Jadi itu sangat
sangat pricey bagi saya gitu. Mendingan kalau teman-teman bisa dapat di kampung Inggris tuh jauh lebih bagus betul. Gitu. Oke, terima kasih Kak Dianti. Bagaimana dengan Kak WMP? Apakah ada tanggapan atau sudah clear? Oke, sudah clear Kak. Ada lagi teman-teman yang masih bertanya, kita masih ada waktu ya teman-teman. Boleh raise hand ataupun tulis di chat box. Oke, pertanyaan saya terakhir Kak. Satu Ya, kali boleh. lagi Kak. Kalau kita apabila kita lulusnya S1-nya itu molor Kak, lebih dari 4 tahun ya. Kita biasalah, pasti ada yang molor itu. Apakah itu berpengaruh untuk beasiswa LPDP S2-nya Kak? Kalau saya bilang tidak berpengaruh, bohong ya. Pasti berpengaruh. Pasti berpengaruh, pasti akan jadi pertanyaan juga biasanya di interview. Kenapa nih molor gitu? Nah, itulah fungsinya motivation letter sebetulnya adalah untuk menjelaskan hal-hal tadi itu, hal-hal yang misalnya di luar target kita, misalnya pindah jurusan, S1-nya mau ambil S1-nya matematika, S2-nya tiba-tiba mau ambil MBA. Nah, di motivation letter itu dijelaskan kenapa gitu, kenapa proses apa yang akhirnya membuat Anda ingin pindah jurusan, misalnya gitu. Nah, sama seperti tadi pertanyaan Mas Awan, ngaruh nggak nih kalau misalnya waktunya molor gitu? Kalau selama bisa dijelaskan dengan baik gitu ya, dan misalnya waktu molornya itu memang karena ada satu kegiatan yang bisa mendukung sampai di posisi Mas Awan, misalnya katakanlah saya ambil contoh nyata aja nih dari kasus teman saya juga pernah ada yang dia lulusnya itu telat 2 tahun S1-nya. Jadi di saat kita sudah selesai skripsi, sudah punya pekerjaan, dia baru mau mulai ngerjain skripsi gitu. Nah, nilainya gimana? Nilai lulus S1-nya biasa-biasa aja gitu. Nilai skripsinya juga biasa-biasa aja gitu. Karena dosen juga udah ini duluan ya, udah tensi duluan nih ngelihat mahasiswa telat lulus gitu. Tapi kita lihat nih 2 tahun masa dia telat lulus, dia ngapain gitu. Nah, teman saya ini 2 tahun itu adalah dia bekerja. Dia magang di sebuah perusahaan IT gitu. Dan membuat dia harus sering keluar kota sehingga dia akhirnya telat mengerjakan skripsi gitu. Nah, dan ini relevan sekali gitu karena dia membuat sebuah software atau tool untuk bisa mengevaluasi nilai hutan gitu kan. Jadi jurusan S1-nya ekonomi lingkungan, selama 2 tahun dia molor tapi dia mengembangkan sebuah tools untuk bisa bagaimana menghitung nilai valuasi hutan mangrove di suatu area. Dan ini kan kontribusinya besar sekali gitu. Jadi kalau itu teman-teman sebutkan atau mention di awal, itu akan sangat bagus gitu. Meskipun sebetulnya itu akan jadi ini juga ya sebetulnya lag buat kita pada saat interview, karena pasti mereka akan menanyakan gimana saya bisa menjamin kalau saya kasih Anda beasiswa, Anda bisa telat lulus gitu. Tapi ya itu lagi, itu adalah kemampuan kita menjawab pertanyaan diplomatis. Kita bisa bilang bahwa kalau saat ini saya sudah siap Bu, saya sudah matang ibaratnya dengan diri saya sendiri dan saya sudah tahu saya mau ngapain gitu. Jadi pada saat interview itulah jawaban-jawaban diplomatis seperti itu sebetulnya yang dibutuhkan gitu. Asal tidak dibuat-buat gitu, yang selama 2 tahun misalnya nggak ngerjain apa-apa, cuman karena iya Bu, saya kehilangan motivasi Bu misalnya. Pasti itu akan unacceptable buat jurinya atau buat si interviewer. Tapi kalau alasannya as long as alasannya masih masuk akal dan memang itu bisa mendukung karir di masa depan, ya menurut saya itu masih bisa ditutupi lah gitu. Walaupun poinnya mungkin tidak akan sebesar orang-orang yang lulus tepat waktu, tapi setidaknya tidak akan sampai minus banyak gitu. Kayak gitu. Oke, terima kasih Kak untuk jawabannya. Wah, ini ada 2 pertanyaan lagi nih Kak dari Kak Amanda sama Kak Rian nih. Luar biasa nih Ya. pertanyaannya dari Kak Amanda nih. Kak, beasiswa ada batas umurnya nggak Kak? Misalnya misalkan kita kerja dan persiapan setelah lulus S1 selama 4 tahun baru mau daftar beasiswa. Masih mungkin nggak atau tidak Kak? Ada batas umurnya nggak maksudnya seperti itu? Kalau untuk beasiswa LPDP dan hampir sebagian besar beasiswa luar negeri, baik itu yang maksudnya yang tadi saya sebutkan di tabel itu ya, banyak beasiswa
mereka biasanya 35 tahun batas usia beasiswa. Jadi aman banget gitu. Kalau katakan lulus S1 umur 21 ya, 21 4 tahun kemudian masih 26, masih aman banget gitu. Masih panjang gitu perjalanan. As long as di bawah 30 masih muda ya Mas Awan. Masih aman gitu Muda untuk Kak, cari masih muda Kak. beasiswa gitu. Masih aman. Masih aman. Jadi masih sangat memungkinkan banget untuk bisa daftar beasiswa karena setahu saya hanya LPDP ya sebetulnya yang punya syarat usia gitu. Mungkin kalau untuk beasiswa lain saya jarang menemukan persyaratan itu. Kemudian Dari dari Rian. dari Mas Rian ya. Saat kuliah di Jepang apakah menggunakan bahasa Inggris? Oke. Kalau di Jepang sendiri biasanya kalau di negara-negara yang non English speaking country seperti Jepang, Korea, Jerman, kalau untuk S1 itu biasanya memang harus bahasa lokal, bahasa mereka gitu. Karena makanya biasanya ada sekolah bahasa dulu selama 1 tahun pertama sebelum teman-teman masuk kuliah, belajar jurusannya masing-masing gitu. Seperti di Jepang, itu mereka tahun pertama harus belajar bahasa dulu gitu. Tapi untuk S2 atau S3 di Jepang ataupun di negara-negara lain yang tidak berbahasa Inggris sebagai bahasa pertama, mereka punya program internasional dan kebanyakan mereka pasti dalam bahasa Inggris. Saya juga S3 full bahasa Inggris, tidak ada bahasa Jepang, karena programnya internasional dan kebetulan profesor saya juga bisa berbahasa Inggris. Jadi kalau teman-teman mau cari sekolah di negara-negara yang tidak berbahasa Inggris, pastikan bahwa itu program internasional gitu. Kecuali kalau teman-teman mau ambil program non internasional, ya berarti teman-teman harus persiapkan biasanya 1 tahun pertama sampai sana harus belajar bahasa dulu kayak gitu. Nah, apakah itu ditanggung beasiswa? Kalau untuk LPDP tidak ditanggung belajar bahasa, tapi kalau untuk beasiswa di luar, misalnya kayak di Jepang ada salah satu beasiswa besar pemerintah Jepang namanya Max, teman-teman. Ini saya mungkin ada yang berminat, saya akan chat di ini. Max ini beasiswa yang tersedia untuk S1, S2, S3 itu di Jepang. Kalau S1 biasanya dia harus sekolah bahasa Jepang. Nah, kalau untuk sekolah bahasanya itu ditanggung full oleh mereka gitu. Kalau S2 teman-teman mau ambil sekolah atau program yang non bahasa Inggris, mereka juga akan menanggung program 1 tahun bahasa Jepangnya. Tapi untuk S3 biasanya mereka tidak dianjurkan untuk mengambil program bahasa karena S3 kan fokus utamanya riset gitu. Kalau untuk JLPT-nya N3 ya. Biasanya kalau untuk sekedar sekolah N3 itu sudah lebih dari cukup. Jadi kan yang paling tinggi N1, N2, N3. Jadi kalau untuk sekolah S1 itu N3 sudah lebih dari cukup gitu. Bahkan kalau teman-teman bisa dapat N2 itu udah luar biasa gitu. Kalau N1 yang paling tinggi itu biasanya kalau teman-teman mau bekerja di Jepang kayak gitu. Kalau bekerja di Jepang memang harus bisa berbahasa Jepang seperti itu. Oke, untuk Kak Amanda dan Kak Rian, bagaimana tanggapannya? Apa udah clear? Untuk Oke. Max ini bisa juga untuk beasiswa D3 ya teman-teman, jadi nanti bisa dicek saja langsung di websitenya, di websitenya Max Jepang Scholarship. Mungkin bisa diketik di Google seperti itu. Terima kasih untuk teman-teman yang telah menonton sampai akhir. Apabila teman-teman ada request tema yang ingin kita bahas, bisa tulis loh di kolom chat. Sampai bertemu di event berikutnya. Oh iya, jangan lupa follow IG kami ya di sdm.com. Bye-bye!